akan datang apa? MBG. Yeay. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai langkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Bapak absen terlebih dahulu. Aldiansyah Hadir, Pak. Ibnu Qayyim Hadir. Wildan Iskandar Hadir, Pak. Rostam Haji. Hadir. Oke, ada semua. Tidak ada yang izin dan kalian sudah siap menerima materi pada pembelajaran ini. Silahkan dirapikan dulu tempat duduknya, jangan mengganggu teman-temannya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tolong menolong. Kenapa? Karena tolong menolong itu merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, karena ada hadis mengatakan bahwa kita itu merupakan saudara sesama muslim, jadi kita wajib untuk saling tolong menolong, baik itu antar kelas sebelah, kemudian antar teman sebangku. Ketika kita melihat teman-teman kita yang kesusahan, maka kita wajib untuk membantunya. Jangan sampai kita malah menzoliminya. Jangan ada yang sampai membuli teman sekelasnya, karena itu merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Islam. Oke, pada pembelajaran kali ini harapannya nanti melalui kegiatan ini kalian mampu membaca, mengamati, dan membacakan hadis. Kemudian mampu mengidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari apa yang sifat-sifat untuk membantu teman. Kemudian teman-teman nanti mampu menyebutkan sikap tolong menolong di kelas, kemudian menunjukkan sikap saling peduli, saling membantu di dalam kelas. Oke, adapun pengertian tolong menolong di sini yaitu sikap saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau kita melihat keseharian teman-teman, ketika ada teman kita yang membawa buku yang banyak, kemudian dia sangat keberatan, kita sebagai temannya melihat dia dalam kesulitan, kita harus membantu untuk membawakan buku yang telah dia rasa kesusahan untuk membawanya. Oke, kemudian ini adalah hadis tentang tolong menolong. Ini Bapak bacakan terlebih dahulu. An Ibnu Syihab An Salim bin Abdullah bin Umar akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Oke, kalian silakan dibaca. An Ibnu Syihab anna Salim bin Abdullah bin Umar akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja an
muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Oke, terima kasih Aldiansyah, bacanya sangat bagus, mantap. Oke, selanjutnya terjemahan hadisnya, Wildan silahkan dibaca. Dari Ibnu Syihab bahwa Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa bersabda, seorang muslim adalah Rasulullah SAW saudara bagi saudaranya. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya maka Allah Azza wa Jalla akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melapangkan dari seorang muslim suatu kesulitan, saya akan melapangkan dari kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi seorang muslim, saya Allah Azza wa Jalla akan menutupi aibnya hari kiamat. Hadis Bukhari. Oke, terima kasih buat Ananda Wildan yang sudah membacakan terjemahan hadisnya kepada kita. Jadi ini menyebutkan bahwa saudara muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan. Jadi barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika kita membantu teman kita mengurangi kesusahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita di hari akhirat kelak. Karena di hari akhirat kelak nanti itu merupakan hari yang sangat sulit ketika kita memiliki dosa yang sangat banyak. Makanya kita harus lebih sering lagi untuk membantu teman kita, kemudian mengajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan, baik itu sholat, kemudian mengaji. Kita juga harus rajin mengaji agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacakan Al-Quran di dunia ini. Kemudian isi kandungan dari hadis ini bahwasanya kita itu sesama muslim. Jadi sesama muslim itu sudah pasti bersaudara. Kemudian larangan berbuat zalim antar teman. Kita tidak boleh saling memukul, saling membenci, saling mencuri barang-barang teman kita, itu namanya berbuat zalim. Kemudian tidak membiarkan saudara kita kesulitan. Jadi kita juga harus lebih sering lagi menolong saudara kita ketika kesulitan. Kemudian ada nanti keutamaan menolong sesama dan pahala yang besar agar meringankan beban orang lain. Kemudian anjuran menutup aib sesama muslim. Kemudian untuk bentuk tolong menolong itu yaitu membantu teman kita ketika kesusahan. Kemudian bersedekah ketika kita melihat teman kita mungkin kekurangan uang atau belum makan, kita bisa bersedekah kepada teman kita. Kita bisa mengajarnya makan untuk menghilangkan rasa laparnya. Kemudian kita juga harus kerjasama dalam kebaikan. Seperti itu. Apa manfaatnya ketika kita menolong teman kita? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pahala ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kita setelah kematian nanti kita akan memilih dua tempat, antara surga dan neraka. Ketika kita banyak berbuat kebaikan, kita akan pergi ke surga. Namun ketika kita banyak berbuat zalim, memukul teman, menghardik teman,
kita akan mendapat dosa, artinya akan dibalas dengan balasan di neraka. Kemudian dengan membantu teman akan mempererat persaudaraan, karena ketika kita membantu teman itu, yang kita bantu itu akan merasa sangat senang, jadi menimbulkan persaudaraan yang sangat erat. Kemudian menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi dengan membantu teman juga kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi seperti itu untuk tolong menolong. Aldiansyah, silahkan tahu apa tadi tolong menolong? Membantu. Iya, benar. Sebut Koyim, sebutkan satu contoh tolong menolong. Tolong menolong membantu teman di kelas 3 sekarang. Oke, benar sekali, karena kalian udah paham, kita latihan terlebih dahulu. Nanti silakan dijawab apa yang benar dari pilihan ganda ini. Oke, Aldiansyah, silakan dijawab, dibacakan soalnya terlebih dahulu. Contoh penerapan hadis di sekolah adalah membantu teman yang jatuh. Wih. Koyim, Orang suka menolong sesama muslim akan mendapat pertolongan Allah. iya benar. Wildan. Wildan, Hadis tersebut mengajarkan hidup dengan penuh persaudaraan, Pak. wih keren. Rostam Haji, Jika ada teman yang mengalami masalah, sikap yang benar adalah membantu kesusahannya. B. iya benar. Oke, Bapak rasa kalian sudah mampu memahami tentang sikap tolong menolong ini. Jadi kedepannya adik-adik sekalian merasa membantu sesamanya lebih ditingkatkan, jangan malah mengabaikan temannya yang kesusahan. Oke, cukup sampai di sini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.